Pukul 9 pagi kami melihat atau memantau dua pergerakan dari Markava yang keluar dari tembok yang pada saat itu sebelumnya sudah dijebol oleh dari Israel. Setelah dua Markava tersebut keluar dari Israel, setelah itu pukul 1 siang kami terkena impact dari ledakan dari airstrike jarak 400. Panas, puluhan tank Israel dan Amerika Serikat kepung TNI perdamaian. Wis, coba kita lihat sini. Total 4 Markava standby di depan tembok Julian tersebut. Disusul jam 2 Markava tersebut mulai melaksanakan pergerakan. Setelah itu Markava tersebut mulai mendekat ke arah kami. Ini pernyataannya pasukan PBB ya dari Indonesia. Coba kita dengarkan lagi. Pukul sekitar 5 sore itu intensitas serangan semakin panas dan semakin tinggi. Kondisi mencekam, TNI perdamaian dikepung tank Israel dan AS di Gaza. Pada saat itu kami 2 personil yang melaksanakan dinas jaga di tubuh pengamatan atau tower pengamatan 14. Pada tepatnya kami melaksanakan dinas jaga, itu sedang terjadi eskalasi yang meningkat. Kemudian Ya, mereka sedang berjaga. Kemudian dia ketahui ada eskalasi yang meningkat ya. Kita dengarkan lagi. pukul 9 pagi kami melihat atau memantau dua pergerakan dari Markava yang keluar dari tembok yang pada saat itu sebelumnya sudah dijebol oleh dari Israel. Setelah dua Markava tersebut keluar dari Israel, setelah itu pukul 1 siang kami terkena impact dari ledakan dari airstrike jarak 400. Kena ledakan dari jarak 400. Ya, luar biasa ini, bahaya ya. Situasi di jalur Gaza semakin mencekam seiring dengan eskalasi konflik antara Israel dan Hamas. Pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi PBB kini berada dalam posisi terjepit setelah dikepung oleh tank-tank milik Israel dan Amerika Serikat. Pasukan Garuda, sebutan untuk pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB, telah lama bertugas di wilayah konflik untuk menjaga keamanan dan membantu proses rekonsiliasi. Namun, dengan meningkatnya intensitas pertempuran, posisi mereka kini terancam. Beberapa laporan menyebutkan bahwa tank-tank Israel dan ACS telah mengepung markas pasukan perdamaian Indonesia di Gaza. Iya. Jadi semakin meningkat pertempuran, jadi pasukan PBB dari Indonesia terjepit ya. Ini juga mengakibatkan pengepungan juga dari pasukan PBB. Bahaya ini. Coba kita lihat lagi. Membatasi pergerakan dan akses bantuan kemanusiaan. Situasi ini mempengaruhi upaya kemanusiaan yang selama ini dijalankan oleh pasukan perdamaian Indonesia. Rumah Sakit Indonesia, RS Indonesia, yang terletak di Gaza, misalnya, mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan medis akibat pembatasan akses dan kekurangan pasokan. Ya, jadi Rumah Sakit Indonesia juga kekurangan obat-obatan medis. Ya, ini sangat mempengaruhi karena dibatasi yang dari luar masuk. Distribusi bantuan pangan dan obat-obatan menjadi terhambat, memperburuk kondisi warga sipil yang sudah terdesak akibat konflik. Indonesia melalui TNI telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam misi perdamaian dunia. Misi di Gaza merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut. Namun, dengan kondisi yang semakin berbahaya, pemerintah Indonesia menghadapi dilema antara melanjutkan misi perdamaian atau menarik pasukan demi keselamatan mereka. Ya, jadi pemerintah Indonesia juga dilema ya. Kenapa dilema? Karena terjadi terus serangan-serangan. Apakah dilanjutkan atau ditarik? Nah, ini dari pemerintah Indonesia. Kita lanjutkan lagi.
kondisi yang semakin mencekam, harapan akan perdamaian tetap ada. Dialog dan diplomasi menjadi kunci untuk mengakhiri konflik ini. Peran pasukan perdamaian, termasuk Indonesia, sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan membantu proses rekonsiliasi di Gaza. Kita semua berharap agar situasi ini segera membaik dan pasukan perdamaian dapat melaksanakan tugasnya dengan aman, serta warga Gaza dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Indonesia melalui TNI telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam misi perdamaian dunia. Misi di Gaza. Jadi komitmen Indonesia itu untuk perdamaian ya, tidak ada hal-hal lain. Kita lanjutkan lagi. Akan salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut. Namun, dengan kondisi yang semakin berbahaya, pemerintah Indonesia menghadapi dilema antara melanjutkan misi perdamaian atau menarik pasukan demi keselamatan mereka. Pada Oktober 2024, dua prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, menjadi korban serangan tank Israel. Kedua prajurit tersebut mengalami Jadi pasukan perdamaian dari TNI Indonesia itu diserang 2 orang ya. Akibatnya pasukan dari PBB Indonesia ini mengalami luka-luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis serta kembali ke kesatuan mereka. Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan tersebut dan mendesak PBB untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi pasukan perdamaian. Di tengah kondisi yang semakin mencekam, harapan akan perdamaian tetap ada. Dialog dan diplomasi menjadi kunci untuk mengakhiri konflik ini. Peran pasukan perdamaian, termasuk Indonesia, sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan membantu proses rekonsiliasi di Gaza. Pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB memiliki mandat untuk mengamankan wilayah rawan konflik, memberikan perlindungan terhadap warga sipil, serta mendukung jalannya distribusi bantuan kemanusiaan. Di Gaza, salah satu titik penugasan yang penuh risiko, TNI ditugaskan mendampingi operasi kemanusiaan, termasuk perlindungan terhadap Rumah Sakit Indonesia, RS Indonesia, yang dibangun oleh masyarakat Indonesia melalui sumbangan rakyat. Misi ini sejak awal telah diwarnai ketegangan tinggi, namun situasi mulai memburuk drastis dalam beberapa bulan terakhir, ketika pasukan darat Israel mulai meningkatkan agresinya ke area-area yang sebelumnya dijaga netralitasnya oleh PBB. ya. Agresivitas dari Israel ini terus meningkat ya. Jadi yang awalnya dijaga pasukan PBB dari Indonesia, ini mereka tetap masuk ya. Kita dengarkan lagi. Dari berbagai media dan sumber diplomatik menyebutkan bahwa pasukan perdamaian TNI yang ditempatkan dekat kompleks RS Indonesia kini tidak hanya terisolasi, namun juga dikepung oleh tank dan kendaraan lapis baja milik Israel. Tidak hanya itu, kehadiran militer Al-Asad di beberapa titik logistik di wilayah Israel juga disebut mempersempit ruang gerak pasukan perdamaian. Pemerintah Indonesia telah menyatakan keprihatinan mendalam dan menegaskan bahwa pasukan TNI bertugas dalam kapasitas netral sesuai dengan mandat internasional. Namun, Jadi pasukan ini, TNI ini jelas ya untuk bersifat netral, tetapi ya dari Israel sendiri terus melanjutkan agresivitasnya ya. netralitas tersebut tampaknya diabaikan oleh pihak-pihak bersenjata yang semakin agresif menutup akses bantuan dan mengintimidasi keberadaan personel PBB. Di tengah tekanan diplomatik, muncul pula wacana evakuasi terbatas pasukan TNI dari Gaza. Namun langkah ini bukan keputusan ringan. Menarik pasukan bisa berarti mengorbankan upaya kemanusiaan dan simbol komitmen Indonesia terhadap. Jadi menarik pasukan ini bukan solusi. Ini menghilangkan citra dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu komitmen dengan kebebasan. Kita lihat lagi. Perdamaian dunia. Panglima TNI dalam pernyataan pers mengatakan, pasukan Garuda tetap siaga. Mereka berada di sana untuk misi mulia, tapi keselamatan mereka tetap menjadi prioritas utama. Eskalasi di Gaza tidak dapat dilepaskan dari kepentingan global. Keterlibatan Amerika Serikat secara militer di wilayah ini, baik secara langsung maupun lewat dukungan logistik dan intelijen kepada Israel, telah memperkeruh situasi. Banyak pengamat menilai bahwa kehadiran pasukan PBB, termasuk dari Indonesia, menjadi tidak dihormati oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan militer di kawasan. Analisis dari lembaga independen. Jadi pasukan PBB dari Indonesia ini kayak tidak dihormati ya, tidak dihargai.
disebabkan dari pasukan dari Amerika Serikat ikut campur juga. Bagaimana mau damai? Kita dengarkan lagi. Seperti International Crisis Group dan Amnesty International menyebut bahwa serangan terhadap zona netral PBB bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat hukum internasional. Hal ini semakin memperkuat argumen Indonesia untuk mengangkat isu tersebut di Mahkamah Internasional. Salah satu anggota pasukan perdamaian yang diwawancarai secara anonim melalui saluran radio menyatakan, "Kami di sini tetap semangat. Tugas kami adalah menjaga perdamaian. Tapi sekarang rasanya dunia lupa bahwa kami ada di garis depan dengan tangan kosong." Pernyataan ini menggambarkan kondisi psikologis para prajurit yang tetap berdiri tegar, namun mulai merasakan tekanan luar biasa akibat ketegangan yang tak kunjung reda. Dalam wawancara Ya, jadi mereka ini juga serba salah ya. Mereka disuruh jaga, tapi peralatan-peralatan tempur untuk menjaga kondisi yang harus diamankan itu tidak bisa karena mereka tidak memiliki kekuatan yang besar. Ya, kita lanjutkan lagi. singkat yang berhasil dilakukan oleh salah satu koresponden internasional melalui sambungan radio militer terbatas. Seorang prajurit TNI mengungkapkan kondisi mereka. "Kami bukan tentara tempur di sini. Kami adalah penjaga perdamaian. Tapi dunia seperti lupa. Kami hanya ingin aman dan melindungi warga sipil." Kisah ini menggambarkan betapa pasukan Indonesia bukan hanya menghadapi tekanan fisik, tapi juga beban moral dan psikologis dalam menjalankan mandat mereka di Ya, bukan cuma untuk perdamaian ya, tapi terkena tekanan psikologis juga. Wow. kekacauan perang. Kondisi mencekam di Gaza saat ini tidak hanya menyoroti penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga nasib para penjaga perdamaian internasional yang bekerja tanpa pamrih. Indonesia telah dan akan terus berada di garis depan dalam mendesak dihentikannya kekerasan dan dibukanya akses kemanusiaan tanpa syarat. Pasukan TNI yang berada di Gaza bukan sekadar representasi militer, melainkan simbol kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Dunia kini menanti, apakah keadilan akan ditegakkan dan apakah perlindungan terhadap pasukan perdamaian bisa ditegakkan sebelum terlambat. Jadi dari pernyataan Indonesia sendiri bahwa apakah nanti ini pasukan PBB ini ada perlindungan, ya, atau bagaimana selanjutnya? Kemudian juga pasukan PBB Indonesia tetap akan berjuang untuk demi kemanusiaan ya, untuk menjaga warga-warga yang dampak dari peperangan.